Heyo, balik lagi suara Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Masih di bidang astronomi tahun 2023, kita lanjut ke nomor 29 tentang Space Telescope. Alasan-alasan yang benar di bawah ini bahwa teleskop landas layang alias Space Telescope diperlukan dalam riset astronomi dan astrofisika modern adalah apa? Oke, ini kaitannya sama Space Telescope. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa join membership dari channel ini. Langsung aja kita bahas. Seperti yang kita ketahui bahwa umumnya teleskop itu berada di permukaan bumi, gitu ya. Tapi tentu tidak semua. Saya yakin udah pada kenal nih. Ini adalah teleskop Hubble yang udah lebih dari 30 tahun jadi teleskop di luar angkasa sana, mengorbit bumi. Terus yang belum lama diluncurin ya adalah James Webb Space Telescope yang juga berada di luar sana. Ada banyak lagi sih, nggak hanya dua ini ya, Spitzer dan lain-lain lah. Langsung balik aja ke soal, kita bahas masing-masing pernyataannya ya. Yang pertama, objek langit menjadi semakin dekat. Secara faktual bener sih. Ya kalau kita taruh di luar angkasa berarti kan jadi lebih dekat sama objeknya gitu ya. Tapi tunggu dulu, kita cek lagi lebih detail gitu ya. Misalnya kita cek antara bulan deh, teleskop yang terletak di antara bulan dan bumi. Oke. So jarak dari bumi bulan itu adalah segini, 384 ribuan kilometer. Terus Hubble Space Telescope ini ketinggian orbitnya itu cuma 540 km. Jadi kalau kita bikinin kurang lebih skalanya akan jadi seperti ini. Jadi sebetulnya penempatan Space Telescope atau teleskop luar angkasa ini bukan untuk membuat dia lebih dekat ke objek langit, karena itu sangat tidak signifikan. Apalagi yang dilihat adalah galaksi-galaksi di jauh di sana, itu tidak akan ada bedanya sama sekali. So, pernyataan pertama itu salah. Terus, kita cek pernyataan kedua. Tidak ada gangguan atmosfer terhadap radiasi elektromagnetik yang diamati. Tentu pernyataan ini salah ya. Seperti yang kita ketahui, pengamatan di bumi itu terbatas oleh atmosfer itu sendiri. Seperti ini, Jupiter diamati dari permukaan bumi. Nah, ada kayak ini efek seeing ya, agak geser-geser dikit, blur dan segala macam gitu. Padahal kalau dari luar angkasa kita taruh teleskopnya, atmosfer yang mengganggu itu tidak ada. Jadi kita bisa melihat dengan lebih jelas. Oke. So, pernyataan kedua ini benar. Kita cek pernyataan ketiga. Diameter teleskop landas layang bisa berukuran sangat besar. Kita pelajari dua teleskop yang tadi udah kita kenalan. Hubble itu diameternya adalah 2,4 meter, sedangkan James Webb Space Telescope itu adalah 6,6 meter. Lumayan gede ya. Tapi kalau kita bandingin sama teleskop yang ada di bumi, itu nggak ada apa-apanya. Di gambar sebelah kiri ini ada Extremely Large Telescope. Diameternya itu bisa nyampe 39,5 meter. Jadi ya 6 meter, 2,4 meter nih ya nggak ada apa-apanya sama 39,5. Jadi pernyataan ini salah. Ini terbatas karena ini juga ya. Karena dia harus diluncurkan pakai roket kan. Ya kalau mau meluncurin yang puluhan meter perlu roket yang jauh lebih gede lagi. Ini aja yang James Webb Telescope ini pas diluncurin itu dilipat-lipat gitu dulu. Baru pas udah di luar angkasa baru dia kayak ngebuka lagi. Makanya bisa nyampe 6,6 meter nih diameternya. Lanjut ke pernyataan berikutnya. Seluruh spektrum elektromagnetik objek langit dapat diamati. Seperti kita ketahui, efek dari adanya atmosfer itu sebagian adalah absorpsi dari gelombang elektromagnetiknya. Jadi nggak nyampe ke bumi jadinya tuh. Ini ada datanya dari NASA.
Jenis teleskop yang masih efektif digunakan dari bumi itu adalah radio teleskop ya. Karena gelombang radio itu tidak dihambat oleh atmosfer. Tapi kalau untuk yang optik itu terganggu sekali sama adanya atmosfer. Jadi pernyataan bahwa seluruh spektrum elektromagnetik objek langit dapat diamati dengan adanya space telescope ini juga pernyataan yang benar. Oke. Terus berikutnya, teleskop landas bumi tidak tahan gempa dan tidak efektif untuk pengamatan. Tidak tahan gempanya ini seberapa dulu ya? Kalau gempanya kencang udah pasti nggak akan kuat. Terus tidak efektifnya ini juga ya seberapa ukuran ketidak efektifannya yang perlu kita pertanyakan. Tapi kalau ngelihat dari pernyataannya sih yang tidak tahan gempa gini ya bener deh. Karena ya nggak mungkin sih kalau gempanya kencang itu tidak bisa tahan. Dan juga adanya gangguan tadi menyebabkan pengamatannya relatif tidak efektif dibandingkan dengan space telescope itu sendiri. Oh ya, by the way ini waktu ngerekam video ini 22 Maret 2024 itu pas terjadi gempa ya. Ada beberapa daerah yang kalau nggak salah ada beberapa bangunan yang roboh. Kita doain aja semoga tidak terjadi apa-apa. Saya juga ngerasain gempanya soalnya. Kaget tadi, goyang-goyang kirain karena lapar pas puasa. Ternyata gempa. So, kalau kita recap dari kelima pernyataan ini, pernyataan 2, 4, dan 5 adalah pernyataan yang benar. Oke? Terus jangan lupa cek playlist observasi benda langit untuk mempelajari soal-soal yang kaitannya sama observasi, teleskop lah, pengamatan lah, dan lain sebagainya. Terus yang mau dukung Udaniko secara langsung bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.